Lebih khusus untuk sekarang ini kita akan banyak belajar tentang fungsi dan tanggung jawab keluarga, ya. Ibu sudah kirim PowerPoint untuk kamu dan silakan kamu mengikutinya masing-masing ya, Nak. Kita akan belajar bersama, kita akan melihat apa sebenarnya fungsi dan tanggung jawab keluarga, termasuk di dalamnya tanggung jawab semua anggota keluarga. Oke, kita lihat satu-satu ya, Nak. Nah, yang pertama, fungsi keluarga. Nah, pertama, keluarga itu adalah bagian dari masyarakat dan keluarga bertanggung jawab untuk membina dan mendidik anggota keluarganya untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Jadi, keluarga sebagai lembaga terkecil yang ada di tengah-tengah masyarakat atau keluarga sebagai bagian dari masyarakat punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Membina dan mendidik anggota keluarganya, semua anggota keluarganya supaya dapat bertumbuh menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik artinya warga negara atau warga masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara. Nah, kita akan lihat apa saja sih fungsi keluarga itu. Yang pertama, fungsi spiritual. Apa yang dimaksud dengan fungsi spiritual? Yang pertama adalah kamu harus ingat bahwa pendidikan tentang iman atau pendidikan spiritual itu harus bermula dari keluarga. Itu sebabnya kenapa ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, kemudian atas perkenanan Tuhan, sang ibu atau sang istri bisa hamil, kemudian punya anak, kemudian mereka membawanya dalam satu baptisan kudus. Dalam pengajaran tentang baptisan kudus jelas ditegaskan bahwa sebagai orang tua itu dalam bentuk pertanyaannya dibilang, apakah kamu bersedia mengajari anakmu, bahkan memperkenalkan kepada anakmu tentang siapa itu Tuhan? Dan orang tua, bapak dan ibu secara tegas mengatakan, naolo doa, ya saya bersedia gitu ya. Artinya bahwa ketika orang tua itu dikaruniai anak, maka sejak saat itu orang tua punya atau keluarga itu punya fungsi untuk memperkenalkan siapa itu Tuhan bagi anak-anaknya, bagi seluruh anggota keluarganya. Dan itu jelas dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Di situ Allah memerintahkan orang Israel khususnya bapak dan ibu untuk menceritakan atau menyampaikan kepada keturunannya tentang bagaimana Allah membebaskan mereka dari tanah Mesir lewat perantaraan Nabi Musa, ya. Jadi jelas bahwa pendidikan pertama, bahkan pendidikan tentang keagamaan itu pertama kalinya didapatkan oleh anak-anak di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah maksudnya adalah keluarga merupakan tempat di mana anak-anak atau semua anggota keluarga mendapatkan kasih sayang. Artinya sebagai anggota keluarga, baik dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, di tengah-tengah keluarga inilah dia berhak pertama kali mendapatkan kasih sayang. Contohnya, kasih sayang antara suami istri. Suami harus memperhatikan istri, istri harus memperhatikan suami, begitu sebaliknya. Anak-anak pun demikian. Bahkan sejak anak-anak masih berada di dalam kandungan ibunya, dia berhak mendapatkan kasih sayang. Karena memang keluarga berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan sentuhan-sentuhan perhatian atau afeksi. Kemudian yang ketiga, keluarga mempunyai fungsi-fungsi protektif. Artinya, setiap keluarga wajib saling melindungi satu dengan yang lain. Orang tua wajib melindungi anaknya, kemudian anaknya juga wajib melindungi orang tuanya ketika orang tuanya sudah usia lanjut. Abang wajib melindungi adiknya, kakak wajib melindungi adiknya, pun sebaliknya. Jadi, keluargalah tempat yang pertama kita mendapatkan proteksi atau perlindungan. Kemudian selanjutnya fungsi sosial. Artinya keluarga sebagai bagian dari masyarakat. Nah tadi ya kita udah sesuai dengan pengertian tadi fungsi keluarga. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat artinya keluarga harus memperlengkapi semua anggota keluarganya tentang bagaimana cara membangun hubungan sosial di masyarakat. Contohnya nih, dari keluarga kemudian kamu belajar bahwa aku kalau punya kue 2, terus ada kawanku nggak ada kuenya. Ini ceritanya masih TK nih kau nih, baut nih kan. Dari rumah kamu belajar bahwa ketika kamu membawa kue lebih, rotimu ada 3. Rupanya kawan di sampingmu orang miskin dia, nggak dibawanya roti. Atau dibawanya roti tapi cuma 1. Rupanya kurang lah 1 ini rotinya. Dari rumah kamu belajar bahwa, dari keluarga kamu belajar bahwa ketika ada temanmu yang membutuhkan pertolonganmu, kamu harus bantu dia, kamu harus tolong dia.
Kemudian kamu belajar bahwa ketika ada orang memberikan sesuatu sama kamu, kamu akan ucapkan terima kasih. Dari rumah juga kamu belajar bahwa ketika kamu berbuat salah, kamu harus minta maaf. Kemudian dari rumah juga kamu belajar bahwa ketika kamu membutuhkan sesuatu, kamu harus awali dengan kata minta tolong. Kawan, tolonglah ambilkan buku di loker. Kawan, tolong dulu pinjamkan pulpenmu samaku, lagi nggak ada pulpenku. Nah, dari keluarga lah dimulai 3 kata itu, dan dari keluarga lah kamu belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, gitu ya. Kemudian keluarga mempunyai fungsi reproduksi. Jelas ya, Kejadian 1 ayat 27-28 dikatakan bahwa bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa hanya Allah saja yang dapat membuka dan menutup keturunan. Artinya tidak semua pernikahan itu menghasilkan keturunan, dan persoalan punya keturunan atau tidak itu persoalan Tuhan, gitu ya. Jangan pula ketika ada orang yang nggak punya anak, maus ditanya-tanya, yang nggak berobatnya kau, dan sebagainya. Karena memang ketika mengucapkan janji pernikahan ya, kalau kamu perhatikan, di janji pernikahan juga jelas, baik susah maupun duka, baik dikaruniai keturunan ataupun tidak. Sehingga bagi orang Kristen, pernikahan itu adalah monogami. Artinya adalah, walaupun kamu tidak dikaruniai keturunan, bukan berarti pernikahan itu harus berakhir, gitu ya. Karena hanya Tuhan sendiri yang dapat membuka atau menutup kandungan. Kemudian, hanya Tuhan sendiri yang berkehendak apakah anak ini bisa lahir atau tidak, gitu. Apakah seseorang ini bisa punya anak atau tidak, gitu ya. Jadi, fungsi reproduksi ini artinya tidak selalu dalam keluarga itu perempuan akan hamil dan punya anak. Tetapi rata-rata kebanyakan perempuan dan laki-laki yang menikah, kemudian mereka sehat secara reproduksi, mereka pasti akan punya anak. Selanjutnya fungsi edukasi. Artinya adalah fungsi edukasi ini sama seperti fungsi spiritual dan fungsi sosial. Di keluarga lah pertama kali kamu mengenal segala kebaikan. Termasuk di situ mengucapkan terima kasih, berbagi dengan teman, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan pertama, itu bermula dari keluarga. Sekolah, ataupun perguruan tinggi, ataupun sekolah minggu, ataupun lembaga pendidikan yang lain itu hanya sebagai salah satu sarana penunjang supaya setiap anak mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pengetahuan lebih daripada sekedar pendidikan di rumah. Tetapi percayalah, yakinlah, camkanlah bahwa pendidikan yang pertama itu harus bermula dari keluarga. Bahkan ketika seorang anak berada di dalam janin ibunya, ya, seorang anak berada dalam janin ibunya sudah mulai mengajari di situ, sudah mulai belajar. Baik ibunya belajar, janinnya juga belajar. Artinya seperti apa? Ketika seorang anak mulai berada dalam kandungan ibunya sejak janin, sejak saat itu ibunya pasti akan nyari-nyari info, apalagi kehamilan pertama ya. Apa yang nggak boleh kumakan, apa yang boleh kumakan, apa yang harus kulakukan biar tetap sehat. Nah di situ ada unsur pendidikan di situ, sehingga tidak ada alasan bagi setiap orang tua untuk mengatakan bahwa kami nggak guru, kami nggak sabar lo ngajari anak kami. Tidak ada alasan, karena memang pada hakikatnya orang tua adalah pendidik dan pengajar pertama bagi anak-anaknya. Bahkan ketika kamu mulai berbicara, itu yang ngajari siapa? Bukan guru PAUD, tapi siapa? Orang tuamu, bapak dan mamamu. Kau pertama kali belajar di kamar mandi, itu siapa yang ngajari? Bukan guru PAUD, bukan siapa-siapa, tapi yang ngajari pasti bapak dan mamamu. Atau kamu yang tinggal sama opungmu, yang ngajari opungmu. Itu bermula dari keluarga, bermula dari rumah, gitu ya, nak. Kemudian yang terakhir, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu artinya adalah setiap keluarga atau kita katakan di sini kepala keluarga atau sebagai seorang ayah, dia wajib untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semua anggota keluarga. Ya, oke, kita lanjut. Nah sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan jasmani, tetapi yang paling mendasar, lagi-lagi ya kita akan bahas di sini, yang paling mendasar adalah kebutuhan rohani dan pendidikan. Kebutuhan rohani dan pendidikan. Jadi bukannya kita katakan salah kalau orang tua yang kerja siang dan malam demi mencari uang, bayar anak sekolah mahal, apa SMA Gudel, SPP-nya, BOP-nya mahal gitu ya. Bukannya salah itu, tetapi orang tua juga harus paham bahwa kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan itu adalah juga tanggung jawab orang tua. Posisi sekolah dalam hal ini hanya sebagai sarana penunjang, agar supaya secara akademik anak-anak ini diperlengkapi dengan baik, supaya nanti bisa dipakai untuk meraih cita-cita yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu ya, Nak.
Nah, Martin Luther memberikan satu pandangannya tentang seorang ayah, tentang tanggung jawab seorang ayah. Seorang ayah yang baik mendidik anak-anaknya sebagaimana dia melihat Allah mendidik dirinya sendiri. Kenapa tanggung jawab mendidik ini ternyata di dalam Alkitab adalah tanggung jawab seorang ayah? Selama ini ya, kalau kita tahu persoalan mengajar anak di rumah karena bapaknya sibuk kali, pergi terus kerja pagi, pulang jam 7 malam. Karena mama ibu rumah tangga, mama lah yang menghandle semua. Padahal ingat, tugas tanggung jawab mengajar itu pertama-tama diberikan kepada ayah. Kamu bisa buka di ulangan 6 ya. Bahkan Martin Luther sendiri mengatakan bahwa seorang ayah yang baik mendidik anak-anaknya sebagaimana dia melihat Allah mendidik dirinya sendiri. Artinya, pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab mama. Bukan cuma mama yang bertugas ngawani, ngerjain PR. Tidak. Baik ayah maupun ibu, bapak maupun mama itu bertanggung jawab untuk mendampingi anak-anaknya. Nah, kita lihat. Peran bapak. Efesus 6 ayat 4. Aspek pendidikan anak. Jelas ya, berulang-ulang kita bilang, kalau kita baca di ulangan 6, di situ dikatakan bahwa ajarilah anak-anakmu, nasihatilah mereka, katakanlah berulang-ulang, nasihatilah dia, kalungkanlah itu sebagai kalung terhadap lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatinya. Artinya apa? Bahkan sejak ketika seorang anak itu masih bayi, dia harus didampingi oleh ayahnya, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi ternyata kalau kamu suka baca artikel psikologi, ternyata dari seorang ayah, anak-anak banyak belajar tentang semangat, tentang keberanian, tentang pengambilan keputusan, ya, juga tentang cara berpikir yang kritis. Ternyata itu diwarisi dari ayah dan diajari oleh ayah. Makanya itulah sebabnya kenapa kalau misalkan ya bapakmu emosian, biasanya anak-anak cowok meniru bapaknya. Ya biasanya itu artinya tidak selalu ya. Sebaliknya kalau bapakmu termasuk orang yang lembut, yang suka main musik atau yang suka bercanda, ada gitu ya bapak yang suka yang humoris orangnya, kamu juga pasti ada meniru sedikit gaya-gaya seperti ini dari bapak. Karena selain sifat itu genetis menurun dari orang tua, sifat itu ternyata dibentuk oleh lingkungan, gitu ya. Jadi kamu kalau berada di lingkungan yang suka marah-marah, kamu pasti ke depannya akan menjadi pribadi yang suka marah. Walaupun marah-marah itu tidak selalu yang, wah, marah nih aku nih. Enggak. Marah itu ada juga yang diam-diam, tapi cepat dia marah. Tapi dipendam amarahnya itu. Tapi sekali dia, sekali amarahnya itu memuncak, maunya dipukul, maunya digigit telinganya sendiri. Emosi dia, gitu ya. Jadi peran bapak yang pertama, aspek pendidikan anak. Yang kedua, aspek perkembangan emosi. Tadi ya yang ibu bilang kalau bapaknya tukang marah, kemungkinan besar anaknya juga akan mengikut. Tapi kalau bapaknya sabar, bapaknya menunjukkan karisma sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga, biasanya anak-anaknya juga akan mengikuti seperti itu. Ketiga, pengembangan karakter. Tadi juga seorang bapak harusnya jadi contoh gitu ya. Gimana caranya seorang anak gak akan merokok kalau ternyata ditengoknya bapaknya merokok misalkan. Gimana caranya seorang anak akan mengasihi, akan bersikap lembut terhadap perempuan, ternyata bapaknya kasar sama mamanya gitu ya. Gimana caranya anaknya bisa rajin ibadah, bapaknya cuma suruh-suruh, Jopan, pergi kabar minggu. Rupanya bapaknya nggak marah minggu ya. Jadi karakter orang tua, tugas bapak sebagai pengembangan karakter itu harus diikuti dengan teladan gitu ya. Karena beda zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu 20 tahun lalu kalau udah dibilang bapaknya, pergi kabar minggu, pasti akan pergi dan nggak AIUEO gitu, nggak ada penolakan. Tapi kalau zaman sekarang kamu lebih banyak meniru apa yang kamu lihat, dan pengajaran itu sebenarnya lebih banyak akan kamu dapatkan atau kamu pahami atau bahkan kamu aplikasikan ketika kamu melihat contoh dari orang lain gitu ya. Selanjutnya dalam aspek rohani, lagi-lagi ya, ternyata bapak nggak boleh cuma nyuruh ke gereja aja, tapi ternyata bapak juga nggak ke gereja gitu ya. Jadi bapak harus bisa nyuruh ke gereja tapi ngajak sama-sama, ayo kita ke gereja yuk. Bapak yang seperti ini memberikan makna yang positif dalam kehidupan anaknya, teladan yang positif bagi kehidupan anaknya. Nah, dalam karakter juga tadi sedikit ibu kembali lagi bahwa seorang bapak harus mampu menjadi teman bermain, harus mampu memberikan hukuman jika memang salah anaknya, harus mampu menjadi model atau teladan, dan harus mampu menjadi pemecah masalah, menyelesaikan masalah gitu ya, atau memberi
Nah, dalam aspek rohani juga satu yang perlu kita garis bawahi adalah seorang ayah harus mampu memperkenalkan tentang siapa itu Tuhan kepada anak-anaknya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 jelas ya. Di mana Musa mengatakan kepada bangsa Israel melalui firman Tuhan bahwa seorang ayah harus memperkenalkan Allah sejak dini dengan cara menceritakan kepada anak-anaknya tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel. Nah, pada zaman masa kini seorang ayah bisa menceritakan tentang bagaimana peran Tuhan dalam kehidupannya. Pas kapan? Kalau dalam perjanjian lama, orang seringkali mengidentikan kegiatan mengajar itu sesudah pas makan. Itulah kita sebut dengan perbincangan meja makan. Artinya sesudah makan malam, seorang ayah harus bisa bagaimana caranya untuk membentuk keimanan kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anak orang Kristen ini tidak menjadi Kristen hanya karena bawaan sejak dia lahir, tapi atas dasar peranan orang tua juga. Orang tua membawa ke dalam baptisan kudus, tapi juga turut mengajari. Supaya apa? Supaya ketika besar nanti, pengajaran itu tertanam dalam dirinya. Jadi dia nggak merasa bahwa, aku jadi Kristen karena disuruh sama bapakku, disuruh aku baptis. Tidak, tapi karena ketika dia baptis, dia ikut sekolah minggu, dia ikut katekisasi, orang tuanya aktif ngasih tahu. Sama seperti menumbuhkan, menanam benih yang baik gitu. Harus dipelihara. Benih yang baik itu dimulai ketika orang tua membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, kemudian dibawa ke sekolah minggu, itu tetap terpelihara, dibawa katekisasi sambil setiap hari orang tua menceritakan tentang siapa itu Tuhan. Karena kalau kita hanya berharap itu dari hari Minggu di gereja, susah gitu ya. Gimana mungkin kamu berharap firman Tuhan itu bertumbuh dalam dirimu sedangkan kamu hanya hari Minggu kau baca Alkitab, gak kau lanjutkan proyek Alkitabmu. Padahal justru yang tiap hari yang kamu dengar adalah hal-hal duniawi, hal-hal yang sebenarnya membuat kamu menjadi apa ya? Menjadi seolah-olah merasa bahwa firman Tuhan itu nantilah hari Minggu. Tapi kalau tiap hari dirimu diisi dengan firman Tuhan, maka percayalah kamu akan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, penting sekali ini, penting sekali. Bagaimana kamu bisa bertumbuh atau mengenal Tuhan sedangkan kamu hanya mendengarkan firman Tuhan itu hari Minggu, kamu hanya baca Alkitab hari Minggu. Itulah sebabnya kenapa di SMA Unggul kamu diminta untuk melakukan saat teduh. Tiap hari kamu mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Supaya kamu kenal siapa itu Tuhan. Supaya firman Tuhan itu masuk dalam dirimu dan bertumbuh di dalam hidupmu sehari-hari. Dan firmanmu itu pasti memberkati kamu. Gitu ya. Nah itu tugas Bapak dalam aspek rohani. Nah sekarang tugas Ibu. Titus 2 ayat 5. Tugas seorang ibu adalah yang pertama menolong anak mengembangkan keterampilan dan menemukan kekuatannya. Itulah sebabnya kenapa pendekatan seorang ibu biasanya bisa meredakan hati seorang anak yang mungkin agak tidak dekat dengan bapaknya gitu ya. Mengapa akhirnya seorang ayah dan ibu harus bekerja sama dalam proses pendidikan ini? Karena biasanya seorang bapak itu kalau mendidik identik dengan tegas dan keras gitu ya. Kalau salah langsung dimarahi. Atau bahkan kalau berbuat salah langsung didoltuk, langsung dipastak gitu ya. Tapi kalau seorang ibu selalu ciri khasnya adalah kalau bapak marah, kalau mama marah, walaupun udah cerewet kesini, tapi entah kenapa anak-anak tidak terlalu terluka hatinya kalau mamanya merepet, iya kan? Tapi beda kalau bapak marah-marah langsung menohok tajam ke dalam. Itulah sebabnya kenapa ayah dan ibu harus bekerja sama. Kalau bapaknya mulai keras, mamanya akan masuk dengan kelembutan. Karena memang tugas ibu adalah menolong anak, mengembangkan keterampilan dan menemukan kekuatannya. Ibu tidak hanya mengatakan bahwa kau harus A, tapi ibu biasanya akan turut serta menolong anaknya untuk melakukan A, gitu ya. Ibu tidak langsung bilang, kau harus jadi seperti ini ya, dan itu harus jadi. Kalau ibu biasanya dia akan menolong anaknya, akan sama-sama untuk, ayo kita bikin ini yuk, biar kau bisa seperti itu. Kemudian melayani anak-anaknya dan seisi rumah, Amsal 31-15. Itulah sebabnya kenapa masih perbincangan juga sampai sekarang. Perempuan harus pintar masak, enggak. Udah sekolah tinggi-tinggi harus tetap ke dapur. Sebenarnya itu bukan stigma ya. Nah itu lebih kepada gini,
Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, sekarang kita akan lihat apa tugas ibu tadi udah nyampe ya, di melayani anak-anaknya dan seisi rumah. Itulah sebabnya kenapa seorang ibu seenggaknya dia harus bisa untuk mmm, mengurus rumah tangga. Artinya apa? Karena memang tugas seorang ibu adalah dia adalah sumber kasih kalau ibu bilang. Dia adalah sosok yang penuh kasih di tengah-tengah keluarga dan keterampilannya sebagai seorang ibu Eee, dia harus mampu melayani seisi rumah. Melayani dalam arti menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan jasmani seisi rumah. Itulah sebabnya kenapa seorang ibu atau seorang istri biasanya harus mampu meluangkan waktunya untuk mengurus rumah tangga. Seperti itu ya, anakku. Oke, kita lanjut lagi. Mmm. Masih berkaitan dengan nomor 2, tugas ibu adalah selalu mempersiapkan segala kebutuhan keluarganya. Kemudian lanjut, rajin menguasai segala kegiatan dalam rumah tangganya, artinya ibu harus cakap ya nak, harus rajin dan harus telaten gitu ya, harus liget gitu orang Batak. Kemudian memberikan teladan dengan integritas, yaitu hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jadi menjadi seorang ibu adalah ketika dia mengatakan kepada anaknya, rajin kau cuci piring. Ya dia harus cuci piring juga gitu ya. Habis makan kau, bikin piringmu di tempat kotor. Ya biasanya rata-rata ibu kalau dia katakan seperti itu memang cerewet gitu ya. Habis makan bikin di tempat piring kotor. Dan memang biasanya ibu-ibu habis makan dibikin piringnya di tempat kotor. Atau misalkan ada ibu-ibu yang suka marah sama anaknya, handukmu itu habis mandi jangan bikin di spring bed. Udah taunya kok handukmu basah. Karena biasanya ibu-ibu lebih telaten di hal itu. Mau semalas apapun seorang perempuan, ketika dia belum berkeluarga, ketika dia masih gadis, pasti biasanya ketika sudah jadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang ibu, dia akan lebih telaten dan ligat gitu ya. Walaupun dulu waktu masih gadis dia malas sekali, tapi biasanya itu akan berubah sesuai dengan seiring dengan berjalannya waktu. Karena apa? Karena memang tugas itu seperti itu, gitu ya. Nah, bukan berarti juga kita mendiskriminasikan bahwa seorang ibu harus pintar masak. Tidak, tidak perlu pintar masak. Yang penting dia bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Jangan pula tiap hari memesan GoFood, ya habis juga uang bapak gitu ya. Tapi sekalipun dia tidak pintar masak, tapi dia punya niat untuk melayani anak-anak dan seisi rumah. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, tanggung jawab anak terhadap orang tua ini penting dan terus-menerus digarisbawahi. Hormatilah ayah dan ibumu. Keluaran 20 ayat 12. Artinya adalah satu aja tugas anak, tapi ini adalah tugas yang besar dan harus kamu lakukan sepanjang hidupmu. Menghormati itu bukan tidak hanya berarti taat, tapi juga mengasihi mereka, maklum dengan segala amarah mungkin, maklum dengan segala peraturan, karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Ya itu pasti, gitu ya. Walaupun cara orang tua untuk menyampaikan kasih sayang itu berbeda-beda setiap orang tua. Dan pastinya kita sebagai anak kita tidak bisa memilih, kita pengen orang tua yang seperti ini. Aduh, aku pengen orang tuaku seperti David Beckham. Aku pengen orang tuaku seperti eh siapa lagi nama-nama artis Korea ini. Entah siapa lah itu, soalnya ibu nggak penggemar Korea ya. Atau aku pengen orang tuaku seperti Presiden Jokowi. Nggak bisa, kita nggak bisa milih siapa orang tua. Karena mau segimanapun orang tua kita, dia pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kita sekuat tenaganya. Gitu ya, Nak. Sehingga sebagai anak kita bertanggung jawab untuk menghormati orang tua kita. Nah, landasan Alkitab tentang ini di Efesus 6 ayat 1 sampai 3, Kolose 3 ayat 20. Ya, jelas ya. Oke, pemahaman akan taat terhadap orang tua. Ketaatan anak kepada orang tuanya mengandung nilai masa depan, yaitu berbahagia dan panjang umur. Jelas ya, ketika kamu taat kepada orang tua, maka kebahagiaan dan panjang umur akan menjadi bagian kamu. Ya, kalau kamu menghormati orang tua, jelasnya hukum Taurat yang kelima itu. Supaya panjang umur lanjut usiamu di tanah yang diberkati Tuhan kepadamu. Nah, anak bisa kecewa, marah, membantah, bahkan membenci, serta memberontak. Atau menunjukkan berbagai sikap membangkang terhadap orang tua. Ketidaktaatan anak kepada orang tua diperbolehkan jika kebijakan dan perintah orang tua berlawanan dengan firman Tuhan, walaupun mereka adalah orang tuanya sendiri. Artinya seperti ini anak, ketika ada orang tua mengajari kamu melakukan hal yang
Oke, artinya kayak gini ya nak, biar kita nggak salah kaprah. Jika ada orang tuamu atau salah satu orang tuamu menyuruh kamu berbuat hal yang tidak pantas atau hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu sebagai anak bisa melawan mereka. Artinya gini, kadang ada juga beberapa orang tua dikarenakan egois yang ada dalam dirinya, egoisme, kemudian karena sifat yang buruk, karena sirik, atau karena apapun itu, kadang ada orang tua juga menjadi seperti anak-anak gitu ya. Misalkan bermusuhanlah mamamu sama namborumu misalkan. Kemudian ketika namborum sakit-sakitan atau gimana, langsung dibilang mama, nggak usah lah kau datang ke namborum itu. Lagian nggak cakapan kok kita, sombongnya itu, ini itu, tinggi hatinya itu, dan sebagainya. Kamu sebagai anak yang baik, dan kamu tahu bahwa namborumu sakit dan kamu ingin menjenguk, ya silakan kamu jenguk. Nggak usah kamu dengarkan kata mamamu. Bukan berarti ibu ngajarin kamu jadi anak durhaka ya. Tapi kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti bisa memikirkan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bahkan ketika kamu sudah dewasa, kamu juga bisa kok negur orang tuamu gitu ya. Misalkan kayak gini, ibu sering ya, misalkan mama ibu mau kadang ngomong, tiba-tiba ngomongnya udah menjurus ke ngomongin orang lain. Ibu langsung, stop, enggak lah kayak gitu ceritanya. Bisa, kita sebagai anak bisa kita ingatkan gitu ya, karena kadang orang tua suka terbawa arus, terbawa perasaan, baper ya kan. Atau bisa juga orang tua karena banyak pikiran jadi emosi, bawaannya negatif thinking, bisa kamu ingatkan ya, seperti itu. Ini maksud daripada poin ini anak, jangan pula kamu salah kaprah. Kau lawan pula mamamu yang nyuruh kau cuci piring, terus pasti tanya mamamu, kau bilang kata Bu Siska. Oh no, tidak seperti itu ya nak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mengapa kita harus menghormati orang tua? Jelas, yang pertama itu perintah Allah. Keluaran 20 ayat 12. Kemudian orang tua adalah wakil Allah yang hidup. Karena sejak masih kecil, anak-anak ini bergantung seluruhnya kepada orang tua. Orang tua menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan pastinya, seperti yang bilang tadi, tidak ada satu orang tua pun yang tidak menyayangi anaknya. Meskipun cara menyayanginya beda-beda, gitu ya, nggak bisa sama semua orang tua. Masing-masing orang tua punya ciri khas masing-masing dalam mengasihi dan memperlakukan anaknya. Selanjutnya, orang tua mencintai anak-anak biasanya lebih dari anak-anak mencintai orang tuanya. Nah, sekalipun orang tua kita jahat, kita harus tetap mengasihi mereka. Mengasihi beda dengan tidak taat gitu ya. Artinya kamu bisa sesekali menegur orang tuamu, tapi kalaupun orang tuamu pada akhirnya menyesali perbuatannya atau orang tuamu dalam situasi sakit atau gimana, ya kamu harus tetap mengasihi dia gitu. Bukan berarti tidak ada istilahnya putus ikatan ayah dan anak, ibu dan anak hanya karena masalah tertentu. Gak bisa gitu ya. Karena sebagaimanapun buruknya orang tua kita, mereka lah yang dipakai Tuhan untuk melahirkan kita di dunia ini, untuk membuat kita ada di dunia ini gitu ya nak. Selanjutnya, bagaimana cara menghormati orang tua? Nah, ini konsepnya ya. Yang lainnya, prakteknya, dan hal-hal lain bisa kamu tambahkan. Yang pertama, menuruti perkataan mereka. Kedua, memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi ketika mereka sudah usia lanjut dan tidak bisa lagi bekerja. Ini udah lansia ya. Jangan menganggap mereka tidak berdaya, meski mereka sekarang mungkin udah tua. Melakukan hal-hal yang disukai mereka. Membagi pengetahuan dan informasi baru. Nah, ini nomor 5 ini penting ya. Apalagi kan orang tua kan zaman dulu ya, bukan zaman now. Dan pula datang mamamu nanya, abang, ini kan kalau mau bikin WhatsApp ini, mau balas kayak gini, kayak mana ya bang? Kalau lagi main game, PUBG. Asana dong mama ini. Nah ribut dan mama on, nah cerewetan. Jangan, harus bisa kau bagi informasi yang baru, pengetahuan informasi yang baru gitu ya. Apa yang kamu tahu, kamu kasih tahu ke mama. Kalau perlu kau bikin Facebook mama, bukan nggak apa-apa nih, sambil kau ajari gitu ya, jangan salah posting pula, iya kan? Kemudian yang terakhir, setiap orang tua akan sangat bahagia melihat anaknya sukses dan dapat membangun keluarga yang baik. Nah ini rencana masa depan ya. Kalau kamu udah sukses, seperti yang kamu bilang minggu lalu, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi membentuk keluarga. Nah itu termasuk salah satu cara menghormati orang tua adalah ketika kamu sudah hidup sukses dan membentuk keluarga yang baru, keluarga yang baik lah tentunya. Dan pula baru 3 tahun menikah kau minta cerai ya, nggak bisa. Orang tua akan sangat bahagia melihat kamu juga bahagia dengan keluarga barumu. Nah, Ibu kira sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti kalau punya pertanyaan, silakan kamu posting di WA Group. Ibu sangat senang jika
Cari tahu sebanyak mungkin tentang konsep keluarga dari keluargamu. Nanti Ibu akan coba buat dalam satu kertas tugas ya. Dan kita akan diskusi bersama. Karena sesungguhnya kita harus belajar tentang keluarga karena pada akhirnya 10-15 tahun ke depan banyak di antara kamu akan membentuk keluarga. Entah dengan satu kelas, satu sekolah, atau siapapun itu ya. Yang pasti tahu dulu konsepnya supaya nanti ketika membentuk keluarga, kamu benar-benar bisa menjadi keluarga Kristen yang sadar akan tugas tanggung jawabnya, terlebih keluarga Kristen yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, selamat belajar. Semoga kamu mendengarkan ini dan kamu memahami ini, belajar dengan baik supaya nanti ketika post test nilaimu bagus. Oke, terima kasih atas perhatianmu. See you. Thank you, nakku.